Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdus Salam. Saya perwakilan dari kelompok 2, penugasan mata kuliah Kelembagaan Pertanian dengan tema kasus diskusi kelompok dari kelas Pertanian 2C. Sebelum menuju ke materi, ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama, yakni saya sendiri, Abdus Salam. Kemudian ada rekan saya, yakni Anissa Nikmah. Kemudian Fahmi Dafaur, Robiatul Adawiyah, Wahyuning Tias, dan yang terakhir, yakni Yoga Dian Fahmi. Oke, kita menuju materi presentasi kali ini, di mana saya akan menjelaskan abstrak dari penugasan ini terlebih dahulu. Di mana tujuan pembuatan makalah kali ini yang pertama yakni bantuan program UPSUS peningkatan padi, jagung, dan kedelai berupa mesin traktor R4, combine harvester, dan mesin transplanter. 2. Mengetahui kendala yang dia alami selama program UPSUS diberikan dan bagaimana solusi untuk mengatasinya. UPSUS di Desa Maju Mundur yang dilaksanakan pada tahun 2019 dengan sasaran kalangan petani biasa. Metode kegiatan ini yakni pendampingan dan pelatihan kelompok tani. Pengawalan bantuan alat mesin traktor R4, combine harvester, dan mesin transplanter. Pengawasan dalam peningkatan padi, jagung, dan kedelai. Pengawasan target dan realisasi tanam, peningkatan optimasi uji teknologi, pemerataan target penggunaan bantuan Alsintan, memberikan informasi kepada kelompok tani Desa Maju Mundur tentang bantuan UPSUS ini, memberikan informasi kepada Dinas Pertanian Tanam Pangan Kabupaten setempat bahwa bantuan alat pertanian belum maksimal. Kurangnya pengetahuan petani desa akan penggunaan Alsintan. Untuk itu, pemerintah perlu memfokuskan dalam pendistribusian, pendataan, dan laporan kegiatan pembagian Alsintan agar tepat sasaran dan tepat guna. Serta petani mempunyai pengetahuan tentang program dan pengetahuan tentang penggunaan Alsintan berupa mesin traktor R4, combine harvester, dan mesin transplanter. Kemudian, studi kasus yang kelompok kami dapatkan, yakni sebut saja nama desanya adalah Desa Maju Mundur. Pada tahun 2019, desa ini telah mendapatkan bantuan program UPSUS peningkatan padi, jagung, dan kedelai berupa mesin traktor R4, combine harvester, dan mesin transplanter. Pada perkembangannya, berdasarkan observasi dari tim supervisor, ditemukan bahwa bantuan tersebut di atas tidak sepenuhnya dirasakan dampaknya oleh semua anggota, karena ternyata hanya beberapa elit saja mendominasi penggunaannya. Pada akhirnya, anggota yang lain melakukan perlawanan dengan memboikot semua aktivitas kelompok ini. Oke, untuk jawaban yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, yakni Wahyuning Tias. Kepada rekan Wahyuning Tias, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Wahyuning Tias dari kelas Pertanian 2C. Di sini saya akan membahas yang poin A, yaitu Anda sebagai mahasiswa yang sudah mempelajari teori kelembagaan dan organisasi, apa yang bisa Anda jelaskan dari kasus di atas? Kelompok kami sudah berdiskusi, dan menurut kelompok kami, kasus di atas merupakan kurangnya pengawasan dan pemantauan dari pihak pusat sampai desa dalam pendistribusian bantuan UPSUS, sehingga menyebabkan potensi salah sasaran di mana hak untuk petani biasa berpindah tangan ke kalangan elit. Dalam hal ini, dari pihak pemerintah pusat sampai tingkat daerah seperti BPP Kecamatan dan Gapoktan harus memperhatikan program tepat sesuai sasaran, mulai dari daftar kelompok yang berhak menerima bantuan, kemudian juga kelompok yang aktif, dan lain sebagainya. Bila perlu, dibuatkan schedule
untuk kelompok-kelompok dalam menggunakan bantuan alat mesin pertanian, sehingga menekan kecemburuan sosial antara anggota kelompok, sekaligus memaksimalkan penggunaan bantuan pemerintah agar dapat mencapai tujuan program, yakni peningkatan padi di desa maju mundur. Hal semacam itu belum berjalan di desa maju mundur, yang akhirnya menyebabkan kasus seperti pernyataan di atas, kurangnya kerjasama antara BPP kecamatan, Gapoktan, dan kelompok tani yang sesuai sasaran menjadi salah satu penyebabnya. Kemudian akan ditambahkan oleh rekan saya, Yoga Dien. Silahkan. Selanjutnya, perlu adanya bantuan dari kalangan penyuluh dalam memberi wawasan untuk lembaga tingkat Poktan maupun Gapoktan dalam memaparkan program bantuan UPSUS, sehingga meminimalisir terjadinya kejadian salah sasaran bantuan. Nah, sudah semestinya semua anggota dapat merasakan dampak positif dari bantuan Alsintan program UPSUS tersebut, di mana guna meningkatkan produksi padi di desa tersebut. Namun sangat disayangkan, yang terjadi di lapangan yakni hanya beberapa kalangan elit saja yang mendominasi penggunaannya, karena kurangnya pengetahuan penggunaan alat mesin pertanian oleh sumber daya manusianya. Sehingga hanya beberapa anggota saja yang bisa menggunakan Alsintan. Nah, disinilah peran seorang penyuluh yang dimana dapat memberikan wawasan dan pengetahuan tentang program tersebut dan juga cara penggunaan Alsintan dan kendala seperti persoalan di atas dapat diminimalisir. Nah, lan bisa tidak terjadi lagi. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Wiwit. Kenalkan, nama saya Betul Adalia. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang poin B, yang dimana bantuan yang diberikan pemerintah yang bersifat stimulus atau rangsangan agar masyarakat semakin bergerak dalam menjalankan aktivitas usahanya justru diterima berbeda oleh masyarakat, dan jadi justru masyarakat semakin termanjakan dengan limpahannya bantuan yang dikeluarkan. Hal ini telah menyebabkan masyarakat semakin makin kreatif, ketergantungan akut, dan konflik kepanjangan. Mengapa hal seperti ini bisa terjadi? Jelaskan. Perubahan yang terjadi karena dimana munculnya fenomena ijen dalam tenaga kerja dan sedikitnya minat angka kerja muda. Di sisi lain, saya juga menemukan belum maksimalnya dalam melakukan pengelolaan bantuan yang semestinya sebelum adanya bantuan akan lebih baiknya jika melalui atau konsultasi kepada anggota PPP atau anggota Gapoktan untuk mengelola bantuan itu, sehingga menghasilkan manajemen yang lebih baik dan maksimal dan tentunya optimal dalam menggunakan bantuan yang sudah ada. Jadi kita sebagai petani dan calon petani muda sudah semestinya mengoptimalkan bantuan yang sudah ada, yang sudah, dan tidak menyalahgunakan bantuan itu atau fasilitas yang sudah ada. Di video selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, ialah Abdussalam. Baik, saya di sini akan melanjutkan jawaban dari rekan saya, yakni Robiatul Adawiyah. Di mana dari kami kelompok 2 juga kurang setuju akan pernyataan dari pertanyaan B. Sebuah negara mempunyai kewajiban untuk mensejahterakan rakyatnya, termasuk Indonesia. Kita ketahui di Pancasila, sila kelima yakni kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Juga di pembukaan UUD alinea ketiga dan keempat, mengenai kesejahteraan sosial juga sudah dituangkan di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. Maka dari itu, kelompok kami berpendapat jika seandainya petani biasa diberikan stimulus atau rangsangan berupa bantuan bibit maupun Alsintan dari program UPSUS, kelompok kami yakin petani pastinya akan bisa lebih maju, lebih kreatif, dan juga lebih baik untuk kedepannya. Untuk masalah hilangnya kreativitas dari seorang petani jika diberikan bantuan, kami di sini berpendapat peran seorang penyuluh lah yang dibutuhkan dalam permasalahan kali ini.
di mana entah itu dari penyuluh PNS, penyuluh swasta, maupun penyuluh mandiri. Jika seandainya petani biasa bisa diberikan wawasan, pengetahuan, dan juga keahlian dalam penggunaan alsintan, kelompok kami yakin dari mereka yang dulunya bertani secara tradisional atau konvensional beralih ke pertanian modern, kemudian mereka mungkin yang dulunya basisnya kimia menjadi pertanian organik. Maka dari itu, kami di sini berpendapat peran penyuluhlah yang sangat dibutuhkan untuk mematahkan pernyataan hilangnya kreativitas petani dari bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Selanjutnya, untuk pertanyaan ketiga akan dilanjutkan oleh rekan saya, yakni Saudara Dava dan juga Saudari Anissa. Bagi Saudara Dava dan Saudari Anissa, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Anissa Nima Apriliana. Di sini saya akan menjelaskan poin C, yaitu tentang bagaimana seharusnya yang dilakukan oleh seorang penyuluh dalam menghadapi kasus yang seperti ini. Nah, cara strategis penyuluh dalam penguatan pemberdayaan kelompok tani diantaranya yaitu yang pertama, menciptakan suatu iklim yang kondusif di dalam lingkungan kelompok tani, seperti menumbuhkan rasa kepercayaan kepada setiap kelompoknya. Artinya, kita sebagai penyuluh harus memberikan rasa kepercayaan lebih tinggi kepada kelompok tani agar mereka itu tahu tentang adanya program UPSUS peningkatan padi jagung kedelai. Yang kedua, menumbuh kembangkan suatu kreativitas dan prakarsa anggota kelompok tani agar memanfaatkan bantuan yang telah diberikan. Artinya, sebagai penyuluh juga harus menyampaikan kreativitas, inovasi kepada kelompok tani agar mereka itu memanfaatkan bantuan yang telah diberikan. Yang ketiga, membantu memperlancar proses dalam mengidentifikasi suatu masalah serta menyusun dan memecahkan masalah yang dihadapi. Dan sebagai penyuluh kita juga harus mau dan mampu memecahkan suatu masalah yang dihadapi pada kelompok tani tersebut. Yang keempat, meningkatkan kemampuan dalam pemerataan jadwal penggunaan bantuan UPSUS. Artinya, sebagaimana kita seorang penyuluh harus mempunyai rencana bottom up planning atau perencanaan jadwal penggunaan bantuan UPSUS padi jagung kedelai berupa mesin traktor roda 4 dan lain-lain. Selanjutnya, meningkatkan kemampuan dalam menganalisis potensi usaha dari alat mesin bantuan UPSUS. Sebagai penyuluh juga harus bisa dan mampu menjalankan usaha tani melalui bantuan UPSUS padi jagung kedelai dengan para kelompok tani. Yang keenam, mendorong adanya pemerataan pengoptimalan bantuan UPSUS, yaitu dengan memberikan pengetahuan kepada kelompok tani tentang adanya pemerataan bantuan UPSUS peningkatan padi jagung kedelai berupa mesin traktor, roda 4 dan lain-lain. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Dava. Perkenalkan, nama saya Fahmi Dafaur Ramadan Wijaya. Saya berasal dari kelas pertanian 2C. Di sini saya ingin menjelaskan cara mengimplementasikan konsep-konsep pemberdayaan. Yang pertama, konsep pemberdayaan yaitu adalah bahwa masyarakat dijadikan objek dari berbagai objek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunan sendiri. Berdasarkan konsep demikian, maka pemberdayaan harus mengikuti pendekatan. Dengan pendekatan ini dibagi menjadi 3 pendekatan. Yang pertama adalah upaya pendekatan yang harus terarah. Ini secara populer disebut pemihakan. Ia ditujukan langsung kepada yang memerlukan dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalah dan sesuai dengan kebutuhan. Maksud dari ini adalah yang sesuai target adalah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh para petani dan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang memang sangat diperlukan oleh para petani. Yang kedua adalah program harus langsung mengikut sertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran. Mengikut sertakan masyarakat
yang akan dibantu mempunyai beberapa tujuan, yakni supaya bantuan tersebut lebih efektif karena sesuai dengan kehendak dan kemampuan serta kebutuhan mereka. Selain itu, sekaligus meningkatkan keberdayaan masyarakat dengan pengalaman dalam merancang, melaksanakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan upaya peningkatan diri dan ekonominya. Yang ketiga adalah menggunakan pendekatan kelompok, karena secara sendiri masyarakat miskin sulit dalam merencanakan masalah-masalah yang dihadapinya. Juga lingkup bantuan menjadi terlalu luas kalau penanganannya dilakukan secara individu. Karena itu harus dibentuk kelompok agar lebih mudah melakukan pendekatan dan lebih efektif waktu dalam menjelaskan kepada kelompok petani, dan meningkatkan kapasitas SDM petani melalui berbagai kegiatan pendampingan dan pelatihan mengenai bantuan program UPSUS peningkatan padi, jagung, kedelai merupakan dan mesin traktor roda 4. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya dapat dilanjutkan oleh moderator. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami, kelompok 2, dalam penugasan mata kuliah kelembagaan pertanian dengan tema kasus diskusi kelompok. Kami dari kelompok 2 meminta maaf jika ada salah kata yang disengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Kami harap video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Saya sekaligus mewakili kelompok 2. Saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.